adalah perbuatan dan keselamatan. Aku adalah jalan dan tujuan. Aku adalah akhir dan awal. Apa yang baru saja aku lihat? Begitu aneh, begitu menakutkan. Ada apa, Dewi Parwati? Salam, Dewi. Sesuatu yang aneh, Nandi. Apa yang Dewi lihat? Apa yang kulihat dan kenapa? Aku harus menanyakan hal ini kepada Mahadewa, Nandi. Wasuki, hari ini tidak ada di leher Mahadewa. Trisula juga ada di sini. Di mana Mahadewa? Tari Tandaf? Dan air mata. Aku tidak memahami ini, Mahadewa.
Kebahagiaan dan air mata memiliki tanda yang sama, Gauri. Saat kebahagiaan melewati batas, itu akan menjadi air mata. Dan apa alasan untuk kebahagiaan ini? Alasan untuk kebahagiaan ini adalah aliran yang menyentuhnya, Gauri. Dan alasan kebahagiaan Siwa adalah kekuatan yang ada bersamanya. Dan kekuatan itu adalah dirimu, Gauri. Tapi, sepertinya kau mencemaskan sesuatu. Aku merasa cemas, Mahadewa. Karena mimpiku yang sangat aneh. Mungkin alasan aku merasa bahagia adalah mimpimu yang aneh itu. Mimpiku tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan, Mahadewa. Mimpi itu begitu menakutkan. Seakan-akan kematian sedang menari-nari. Dan alam semesta akan segera berakhir. Berakhir? Huruf A memang sangat aneh, Gauri. Ada di dalam kata awal dan akhir. Maksudmu? Maksudku, jika akhir adalah akhir, maka awal tidak akan datang setelah akhir. Dan begitu juga awal akan datang sebelum akhir. Akhir adalah awal. Teka-tekimu ini, Dewa. Aku tidak bisa memahaminya. Kau adalah dewa, sementara aku hanya wanita biasa. Dan siapa yang wanita biasa ini pilih sebagai suaminya? Pertanyaan macam apa ini? Kau adalah suamiku, Mahadewa. Jika kau memilih Mahadewa sebagai suamimu, maka kau harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar, Gauri. Pilihan masa lalu kita datang sebagai hasil dari masa kini. Akhir dari pilihan adalah awal dari hasil. Tapi Dewa, aku telah melihat... Mahadewa! Salam Mahadewa. Raja para dewa, kenapa kau terluka? Panggil aku Dewa Indra Dewi. Kerajaan kita telah direbut. Kerajaan kita telah direbut? Oleh siapa? Sum dan Nisum. Siapa Sum dan Nisum? Raja Iblis Sum. Mereka sangat kuat. Dan kekuatan mereka sangat aneh. Tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi Sum dan saudaranya, Nisum. Dan Nisum, dia tidak bertarung untuk menang. Dia senang melihat darah. Tapi kau adalah seorang dewa. Kau memiliki senjata. Senjata Dewa Warun. Dan kau juga punya senjata Dewa Agni. Senjata-senjata itu bisa menghabisi iblis manapun. Itulah yang mengejutkan, Dewi. Mahadewa, kekuatan apa yang mereka miliki sehingga kami tidak bisa mengalahkan mereka? Mereka memiliki baju pelindung berkat yang aku sendiri tidak bisa menembusnya.
Maksudmu berkat apa, Dewa? Sehingga kau sendiri tidak bisa menembusnya? Sum dan Nisum meminta keabadian dari Dewa Brahma lewat doa mereka. Dewa Brahma tidak memberikan mereka keabadian, tetapi memberkati mereka. Kalau dewa ataupun iblis, manusia ataupun hewan, hewan laut ataupun burung, atau pria manapun, tidak bisa menghabisi mereka. Jadi apakah yang masih tersisa? Seorang wanita. Tetapi wanita tidak kuat. Wanita tidak sekuat itu. Benar kan? Jadi itu artinya kita akan kalah. Selama ini kita tidak mengenal wanita manapun yang bisa mengalahkan mereka. Ada seorang wanita. Sekarang aku memahami arti dari mimpiku. Itu bukan mimpi, tapi pertanda. Ada seorang pejuang wanita yang bisa melindungi kalian. Siapa, Dewi? Untuk mengetahuinya, aku harus menemui Mahadewa. Katakan, Mahadewa, siapa dia? Kau yang sudah memimpikannya, Parwati. Jadi, kaulah yang harus mencarinya. Carilah dia di sini. Sekarang hanya kau yang bisa membantu kami, Dewi. Dewa, tapi aku... Baiklah, jika memang itu yang kau inginkan, maka aku sebagai istrimu, aku akan mencoba untuk mencari di mana pejuang wanita itu. Serang! Siapa itu? Candanmun, Dewi. Pemimpin pasukan Sum dan Nisum masih mengikuti kami sampai saat ini. Pergilah, Parwati. Beritahukan pada mereka bahwa perang dilarang di Gunung Kailas. Apa yang kau katakan, Mahadewa? Mereka adalah iblis. Sementara aku... Kau adalah Dewi Kailas. Dan hanya kaulah yang bisa menghancurkan para iblis. Berhenti! Siapapun dilarang membawa senjata di Gunung Kailas. Jika Indra bisa datang kemari, setelah kalah perang lalu kenapa? Kami tidak boleh menang. Kailas telah melindungi Indra. Kalau begitu kalian tidak bisa menghentikan kami datang ke sini. Kalian lupa, Kailas adalah milik Mahadewa. Kami adalah pembantu dari Raja Ketiga. Dan Kailas bukan dari ketiga dunia. Serahkan Indra kepada kami, atau hari ini Kailas akan dipenuhi oleh darah. Dalam Kailas tidak ada darah, tapi kesetiaan.
adalah tempat untuk melakukan yoga, dan dalam yoga tidak ada tempat untuk kekerasan. Aku adalah Dewi Kailas, dan aku memerintahkan kalian untuk kembali. Kembalilah. Nandi, Chan dan Mon telah kembali. Sekarang, dewa-dewa Kailas sudah aman. Dan aku akan memberikan kabar ini kepada mereka. Aku yakin Raja Sum akan senang mendengar informasi ini. Dan aku takut. Semoga Nisum tidak menghukum kita sebelum kita bicara pada Sum. Kalian gagal membawa kembali kepala Indra. Tentu saja kalian tidak akan selamat. Nisum, mereka tahu datang dengan tangan kosong berarti kematian. Jika mereka kembali, pasti mereka memiliki sesuatu. Mungkin mereka tidak membawa senjata Indra. Aku yakin mereka punya pesan penting, Nisum. Katakan, Chan. Raja, yang telah terjadi tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ketiga dunia dalam kendalimu. Tapi jika Raja tidak mendapatkannya, Raja tidak memiliki apapun. Siapa yang kalian bicarakan? Ayo bicaralah dengan jelas. Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Aku tidak bisa. Mon, sekarang aku harus mengetahui siapa orang yang tidak bisa kau gambarkan kepadaku. Ternyata Dewi Kailas. Kau sudah berjanji kepadaku saat pernikahanku kalau kau akan membantuku pada saat aku membutuhkan bantuanmu. Dan sekarang aku membutuhkan bantuanmu.
Walau setelah menikah dengan Mahadewa, kemanusiaanmu masih tetap ada, Parwati. Setelah tidak mendapatkan jawaban dari suamimu, kau pergi menemui aku sekarang? Dan setelah menjadi Narayan, manusia dalam dirimu masih tetap ada. Parwati telah datang jauh-jauh dari Kailas untuk menemuimu, dan kau langsung mengejeknya. Parwati, apa semua baik-baik saja? Semuanya tidak baik-baik saja. Itulah sebabnya aku datang kemari, Dewi Laksmi. Jika raja tidak mendapatkannya, apa gunanya menjadi raja 3 dunia? Ya, kau benar sekali. Jika aku tidak mendapatkan dia, apa gunanya menjadi raja 3 dunia? Aku akan menyerang Kailas sekarang juga. Dan aku akan menangkap Dewi Kailas itu dan membuatnya menjadi pelayanmu, kakak. Tidak, Nisung. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh jarum tidak bisa kau lakukan dengan pedang. Ini pekerjaan seorang utusan. Kenapa raja yang harus pergi ke sana? Yang mulia, Sugriv. Kaulah yang paling pintar bermain kata-kata di sini. Berikan lamaran kepada Dewi Kailas, sehingga dia tidak mungkin bisa menolaknya. Setelah menjadi Dewi Kailas, Mahadewa menyerahkan tanggung jawab kepadaku. Jadi kau harus mencari pejuang itu sekarang? Tapi di mana kau bisa menemukannya? Itulah sebabnya aku menemuimu di sini. Tidak ada rahasia dunia yang bisa sembunyi darimu, Narayan. Tolong, kau bantu Dewi Parwati. Katakan, di mana dia bisa menemukan pejuang itu? Mungkin saja dia sangat dekat dengan Parwati. Tapi sepertinya dia tidak bisa mengenalinya. Sepertinya aku mengerti maksudmu. Pejuang itu pasti bukan lain, adalah Dewi Laksmi. Aku? Tidak, Dewi Parwati. Aku bukan pejuang. Aku bisa memberikan kekayaan, tapi perang, aku tidak bisa berperang. Kenapa tidak? Kau adalah istrinya Narayan, yang Mahadewa sendiri juga ikut memujanya. Sama seperti kau adalah istri Mahadewa yang memuja Narayan. Tidak, Dewi Laksmi. Berlian dan batu ada di bumi. Tetapi yang bersinar hanyalah berlian. Karena dia memiliki ketajamannya sendiri. Tidak peduli siapapun suamimu. Harus ada ketajaman dalam identitas kita yang kau miliki. Aku hanya manusia biasa. Tapi kau adalah Dewi. Aku adalah Dewi, tapi aku bukan pejuang. Kau harus bisa mengenali energi dalam dirimu, Dewi Laksmi. Kau harus melihat cerminan pikiranmu, Dewi Laksmi. Kau harus tahu kalau aku percaya dengan keyakinan Parwati. Cerminan dari pikiranmu itu akan membantumu untuk bisa menemukan identitasmu. Terima kasih, Kakak. Aku akan kembali ke Kailas. Dan semoga saat Dewi Laksmi menyadari identitasnya, dia akan segera ke Kailas. Dan semua akan baik-baik saja.
Kau benar, Parwati. Setelah kau mengenal dirimu sendiri, semuanya akan baik-baik saja. Salam Dewi. Apa kau sudah bertemu dengan Narayan? Apa kau sudah menemukan solusinya? Aku sudah menduganya, Dewa Indra. Pejuang wanita itu tidak lain adalah Dewi Laksmi. Dewi Laksmi? Dewi... Dia adalah istrinya Narayan. Dia pasti memiliki kekuatan, bukan? Dewi, kau... Dewa Indra, kadang-kadang apa yang kita pikirkan tentang orang lain, takdir akan bicara lain. Takdir. Kata yang begitu indah, Dewi. Tapi tidak lebih indah daripada dirimu. Sudah kuduga, para iblis itu akan kembali. Mereka tidak memahami cinta, tapi perang. Nandi, pejuang akan berperang. Aku hanya seorang utusan. Sugriv, aku membawa pesan dari Raja Tiga Dunia, yaitu Sum. Kami tidak punya alasan untuk mempercayai para iblis. Oh, tidak. Tunggu, Dewa Indra! Dia tidak membawa senjata. Dia tidak membawa pasukan. Keajaiban. Kecantikan dari kepintaran dalam diri seorang wanita. Apa yang ingin kau katakan? Katakan dengan jelas. Apa yang harus aku lakukan itu sangat sulit. Lamaran ini terlalu besar. Apa lamarannya? Kedamaian. Setelah begitu banyak kekerasan dan pertumpahan darah, Raja Sum menjadi gelisah. Dia ingin mengakhiri perang ini dan berkompromi dengan para dewa. Tapi hanya kau yang bisa melakukan kompromi ini. Apa kau siap? Apa yang harus kulakukan? Pengorbanan. Hanya pengorbanan. Kau seorang wanita. Wanita adalah seorang dewi. Saudara perempuan. Seorang istri. Dan tugasnya juga takdirnya adalah pengorbanan. Seorang wanita lahir untuk berkorban bagi seorang pria. Kau hanya perlu berkorban. Bayangkan, pengorbananmu akan begitu besar. Satu pengorbanan manusia bisa melindungi semua dewa. Jika pengorbananku bisa menghentikan perang ini, maka aku menerimanya. Apa yang harus aku korbankan? Apa yang diinginkan oleh rajamu? Bukan keinginan, tapi memberikan sesuatu, dan kau hanya perlu menerimanya. Kau hanya perlu menerima Raja Tiga Dunia. Kau harus mengorbankan Kailas. Dan kau harus bersedia menikah dengan Raja Sum. Nandi, dengan menghabisi satu utusan, kau tidak akan memenangkan perang. Indra, orang harus berkorban demi kerajaannya. Dan jika menyangkut kerajaan dewa, satu wanita itu pengorbanan yang kecil. Raja Sum akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Akan lebih baik jika semuanya berjalan damai, atau akan ada kehancuran begitu besar hanya untuk seorang wanita. Cukup, Sugriv! Cukup.
Utusan yang diberikan bisa buruk, tapi seorang utusan harus bisa menjaga batasannya. Jika kau bicara seperti ini tentang seorang wanita, itu bukan kekuatanmu, tapi kebodohanmu sebagai seorang pria. Dan kau datang ke rumahku, lalu kau menghinaku, dan kau masih tetap hidup. Itu bukan karena aku tidak berdaya, tapi karena kesabaranku. Kesabaranku sebagai wanita. Dan sebelum memberikan mata jahat kepadaku, apakah rajamu tidak berpikir bahwa aku adalah istri dari Mahadewa? Aku peringatkan, sebelum mata ketiga dari Mahadewa melihatmu di sini, sebaiknya kau pergi. Aku akan pergi. Tapi apa yang akan terjadi karena ini kau yang akan bertanggung jawab. Katakan kepada Raja Sum, kalau dia sampai berani kembali, maka mata ketiga Mahadewa akan menunggunya. Aku akan membakar seluruh Kailas dan membawa Dewi Kailas yang sombong itu ke hadapanmu, kakak. Tidak, Nisum. Kenapa menggunakan api? Saat pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan asap. Dumralocan. Perintahmu. Sekarang temui Dewi Kailas. Jelaskan kepadanya sekali lagi dengan penuh kasih sayang. Dan jika dia masih tidak setuju, maka jambaklah rambutnya dan bawa Dewi Kailas yang sombong itu ke hadapan kakakku sekarang. Waktunya sudah hampir tiba, Mahadewa. Parwati adalah panah ini, Naraya. Dan aku adalah tali busurnya. Agar panah ini bisa maju, maka tali busurnya harus berada di belakangnya. Sama seperti ini, agar wanita menyadari kekuatannya, maka pria harus mundur. Waktunya bagimu untuk tidur, Narayan. Dan waktunya bagimu untuk bermeditasi. Agar panah ini bisa maju, tali busur bukan hanya mundur, tapi juga harus tumpul. Mahadewa! Kemarahan dan bukan cinta di mata. Gahuri? Kau pasti akan marah, Mahadewa, saat kau mendengar apa keinginan dari Sum. Aku hanya berharap agar mata ketigamu tidak terbuka. Atau selain Sum, seluruh alam semesta ini akan hancur. Dia telah melamar diriku. Kau diam saja, Mahadewa. Untuk menghormatinya, aku harus menghormati berkat yang Dewa Brahma berikan kepada Sum Nisum. Luar biasa, Mahadewa. Luar biasa. Kau bisa menghormati berkat dari Dewa Brahma. Tapi kau tidak menyadari bahwa istrimu telah dihina. Dia datang ke Kailas. Dia datang ke rumah Mahadewa. Dan utusannya telah membuat istrinya
merasa sangat malu. Tapi Mahadewa ternyata tidak peduli. Pasukan Mahadewa sudah sangat gusar. Tapi Mahadewa hanya diam. Kau adalah Dewi Kailas, Gauri. Apapun yang terjadi di Kailas, kau berhak untuk mengendalikannya. Dan aku sangat yakin kau akan menemukan jalan keluar untuk masalah ini. Waktunya bagiku untuk bermeditasi. Aku harus pergi sekarang. Apa kau dengar itu, Mahadewa? Suara pasukan itu. Mereka itu akan datang kemari. Mereka datang untuk mengambil istrimu. Dan tapi di saat seperti ini, kau akan pergi bermeditasi. Aku tidak percaya ini, Mahadewa. Bukankah sudah menjadi tanggung jawab dari suami untuk mendampingi istrinya dalam masalah? Suami artinya pria. Kenapa Parwati? Kenapa? Kenapa saat wanita mengalami masalah, dia selalu menemui pria? Kenapa wanita tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Jika wanita dihina, kenapa dia tidak berjuang untuk dirinya sendiri? Orang harus berjuang sendiri, Parwati. Karena kemenangan yang kita dapatkan dengan bantuan orang lain bukan kemenangan, tetapi belas kasih. Dan aku tidak ingin kalau istriku, pasanganku, dikasihani. Kau harus menemukan solusi untuk masalah ini sendiri. Tapi Mahadewa, mereka iblis yang sangat kuat. Dan aku hanya wanita yang tidak berdaya. Tidak berdaya tidak akan membantu siapapun kau. Kau istrinya Mahadewa, bagian dari Shankar. Jika seorang wanita mengorbankan keraguan, maka dia sendiri menjadi Shankar. Ingatlah satu hal. Aku sudah bilang padamu, akhir adalah awal. Akhir dari keraguan adalah awal dari keyakinan. Dan aku yakin bahwa kau akan menyambut tamu-tamu suamimu dengan benar. Jika kau mengatakannya, Mahadewa, ini akan berakhir. Apapun yang akan terjadi di sini, Gauri, kehadiranku sama sekali tidak dibutuhkan. Meskipun begitu, kalau kau masih merasa semuanya tidak dalam kendalimu, maka bukalah daun ini.
Dewi Parwati? Dewi Yendri? Dewi Saraswati? Kalian ada di sini? Kami tidak bisa bertarung, tapi itu bukan berarti kami akan meninggalkanmu sendirian. Dewi Laksmi, Narayan tidak datang? Narayan ada di Yognidra. Aku tidak mengerti. Di saat aku membutuhkan mereka, kenapa suamiku dan juga kakakku memutuskan bermeditasi? Dewi, kami tidak akan melanggar kepercayaan Mahadewa. Aku akan memenuhi tanggung jawabku sebagai rajanya para dewa. Dan pasukan dewa akan melindungi dari pasukan iblis. Kau aman di sini. Kami yang akan melawan mereka. Siapa yang berani masuk ke Kailas? Siapapun kalian kembalilah. Kailas tidak ingin berperang. Kailaslah yang memulai perang ini. Saat kalian melindungi Indra. Tapi kalian beruntung. Hari ini aku tidak datang untuk menghabisi kalian. Tapi aku datang untuk membawa orang yang bodoh itu. Yang dengan beraninya menjawab Raja Sum walau dia hanya seorang wanita. Di mana Dewi Kailas? Aku datang kemari untuk membawamu melayani Raja Sum. Bahkan Rajaku Sum sudah memberikan aku izin untuk membawamu dengan menjambak rambutmu. Apa kau tidak marah setelah kau mendengar semua ini, Dewi Laksmi? Aku mohon cobalah untuk mengeluarkan kekuatan yang ada padamu. Cukup! Selama Nandi ada di sini, kalian tidak bisa mendekati Dewi. Serang! Keluarlah Dewi Kailas, atau kau yang akan bertanggung jawab untuk pengorbanan mereka. Tidak, Dewi Laksmi. Tidak. Nandi dalam masalah. Raja Sum memang benar. Ternyata kau memang sangat pantas untuk menjadi pasangannya. Dan Wisnu juga mengetahui hal itu. Begitu juga dengan suamimu, Sankar. Mereka mengerti kalau tidak ada gunanya berperang hanya untuk seorang wanita. Itulah sebabnya mereka meninggalkanmu dan melarikan diri. Lagi pula,
dewa itu tidak pantas menjadi suamimu yang selalu marah dalam setiap perkataannya. Tapi sekarang akan menyanyi dan merayakan pernikahanmu dan Raja Su. Diam! Diam adalah tugas seorang wanita. Dan tugas pria adalah mengambil kesunyiannya sebagai tanda persetujuannya dan menerimanya. Sekarang aku akan menjambak rambut indahmu itu, agar semua wanita di seluruh dunia ini mengetahui jika dia berani menolak pria yang kuat, maka mereka akan berakhir seperti dirimu. Kalau begitu, sekarang juga, ayo ikut bersamaku. Akhir adalah awal! Sekarang bukan waktunya untuk marah. Perang telah diumumkan, kakak. Biarkan aku pergi. Perang telah diumumkan, Nisum. Dan yang akan menjawabnya adalah Chan dan Moon. Chan dan Moon. Ya, Yang Mulia. Pergilah. Kerahkan semua kekuatan kalian dan bawa Parwati ke hadapanku. Bawa kepalanya itu yang teriakannya bisa menghabisi 60.000 pasukanku. Ha! Sudah aku bilang, bukan aku yang melakukan itu. Itu pasti adalah kekuatan dari daun Mahadewa. Coba lagi, Dewi. Coba sekali lagi, aku mohon. Aku mohon, Dewi. Aku bukan jalan keluar untuk masalah ini. Jalan keluarnya adalah Dewi Pejuang yang aku lihat dalam mimpiku. Mimpimu ada artinya, Dewi Parwati. Dewi Narsimhi. Aku dibangunkan oleh teriakan yang menghabisi Dumralocan. Sekarang aku baru mengerti kenapa Mahadewa memberikan aku daun ini. Dengan kekuatan daun ini, Dewi Pejuang itu telah bangkit. Sudah pasti, dia adalah Dewi besar kita. Hanya kaulah yang bisa membantu kami dalam perang ini, Dewi. Ayo serang!
mimpiku memang benar. Dewi Narsimhi adalah wanita pejuang itu. Apa yang sudah kulakukan? Hanya karena mimpiku. Aku telah mengirim semua dewi ke dalam mulut kematian. Aku bukan saja melakukan kejahatan, tapi juga dosa. Dewi Parwati. Chan, sekarang bagaimana? Aku tidak puas menghabisi dewa-dewa ini. Baiklah, sekarang sasaran kita bukan dewa-dewa, tapi dewi-dewi. Karena setelah perang ini, mereka akan mengambil dewi kita. Guru, tangkap istri Narayan. Dialah musuh terbesar kita. Harus aku lakukan? Jika kau masih merasa semuanya tidak dalam kendalimu, bukalah daun ini. Waktunya sudah tiba, Mahadewa. Aku membutuhkan bantuanmu. Kasturi. Mahadewa ingin membantuku dengan bau ini. Kenapa saat wanita mengalami masalah, dia selalu menemui pria?
Kenapa wanita tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Kau harus menemukan solusi untuk masalah ini sendiri. Kau istrinya Mahadewa, bagian dari Shankar. Dia dekat dengan Parwati, tapi dia tidak bisa mengenalinya. Jika seorang wanita mengorbankan keraguannya, maka dia sendiri menjadi Shankar. Kenapa saat wanita mengalami masalah dia selalu menemui pria? Kenapa wanita tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Kau harus menemukan solusi untuk masalah ini sendiri. Kau istri Mahadewa, bagian dari Shankar. Guru! Culik Dewi Laksmi. Adalah akhir dan awal. Aku adalah Kali. Aku Maha Kali.